bakso. Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Minmo. Di video kali ini Minmo mau bacain salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Oke, Minmo langsung bacain pertanyaannya. Min, saya mau bertanya apakah air belerang bisa diminum dan apa sih efek sampingnya bagi kesehatan? Baik, sebelumnya Minmo mau ucapin terima kasih nih untuk pertanyaannya. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya, sahabat sehat sudah tahu belum nih air belerang itu apa? Jadi, air belerang adalah air panas yang berbau belerang dari gunung berapi. Namun, apakah air belerang bisa diminum? Dan benarkah dengan mengonsumsi air belerang itu aman bagi kesehatan? Nah, jadi belerang memang mengandung sulfur, di mana sulfur sendiri termasuk ke dalam mineral yang dapat digunakan pada perawatan kulit. Tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara langsung. Terutama mineral sulfur sendiri digunakan sebagai bahan pembuatan seperti korek api, insektisida, anti jamur, hingga kulit. Nah, penggunaan sejumlah kecil belerang memang bermanfaat pada kulit. Namun, bila air belerang dikonsumsi dapat beresiko menimbulkan keracunan, kemudian menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan, menyebabkan mual muntah, diare, hingga memicu kerusakan ginjal. Dan tidak ada peneliti lebih jauh untuk masalah ini. Jadi, Minmo sangat tidak merekomendasikan sahabat sehat ya untuk mengonsumsi langsung air belerang untuk kesehatan. Manfaat umum dari air belerang ini biasanya untuk berendam atau mandi yang mengklaim baik untuk kesehatan terutama untuk kulit. Namun sebenarnya peneliti seputar hal ini masih sangat terbatas ya sahabat sehat, terlebih temperatur kolam air belerang di satu lokasi dan lainnya bisa saja berbeda. Nah, sekarang Min mau kasih solusinya nih, herbal yang sudah teruji secara klinis dan tidak diragukan lagi untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap fit, yaitu dengan mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dengan kandungan Moringa oleifera, habatus sauda, dan propolis pilihan yang sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh kita sehingga terhindar dari infeksi virus dan bakteri. Selain itu, kandungan senyawa alkaloid dan flavonoid yang terdapat pada moringa dapat berfungsi untuk mencegah radikal bebas. Oke, sekian dari Minmo, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya bisa dapat update-update terbaru seputar kesehatan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat. Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Minmo. Di video kali ini Minmo mau bacain salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Oke, Minmo langsung bacain pertanyaannya. Saya ingin bertanya nih Min, kenapa ya kuku tangan saya itu pucat? Awalnya sih cuman bagian jempol aja yang pucat, tapi lama-lama itu nyebar ke semua jari. Ada apa dengan saya? Bahayakah kondisi saya ini? Oke, sebelumnya Minmo mau ucapin terima kasih nih untuk pertanyaannya. Nah, jadi sebagian orang itu warna kukunya memang tampak lebih pucat ketimbang orang yang lainnya, meski ia tidak memiliki gangguan kesehatan apapun. Nah, akan tetapi pucatnya warna kuku sejatinya mungkin tidak muncul akibat faktor lain, misalnya akibat paparan cuaca yang dingin, kebiasaan merokok, kecemasan atau ketakutan berlebihan, hingga karena penyakit tertentu seperti anemia. Jika tidak ada keluhan lain yang sahabat sehat alami, maka jangan dulu panik ya, karena itu wajar. Oh iya, Minmo mau kasih tahu nih sahabat sehat, sebenarnya apa sih penyakit anemia itu? Nah, jadi penyakit anemia atau kurang darah itu adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi, yaitu yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang, yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan, dan yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Lalu apa aja sih gejala dari penyakit anemia ini?
Nah, jadi gejalanya itu yang pertama lemas dan cepat lelah, yang kedua sakit kepala dan pusing, yang ketiga sering mengantuk, misalnya nih mengantuk setelah makan. Terus yang keempat kulit terlihat pucat atau kekuningan. Yang kelima detak jantung tidak teratur, yang keenam napas pendek, yang ketujuh nyeri dada, dan yang terakhir dingin di bagian tangan dan kaki. Nah, gejala tersebut itu awalnya sering tidak disadari oleh penderita, namun akan makin terasa nih jika bertambah parahnya kondisi anemia. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan sahabat sehat tadi. Bagaimana sih cara mengatasi keluhan tersebut? Caranya yaitu yang pertama, jaga area jari dan kuku Anda agar selalu bersih. Yang kedua, hindari membiarkan kuku Anda terpapar basah dan dingin berlebihan. Yang ketiga, konsumsi makanan yang mengandung kaya zat besi, vitamin C, vitamin B kompleks, dan nutrisi lain yang seimbang. Yang keempat, aktif berolahraga. Terus yang kelima, istirahat yang cukup. Yang keenam, berhenti merokok. Dan yang terakhir, istirahatlah dengan cukup dan jangan terlalu banyak pikiran. Nah, untuk memudahkan sahabat sehat, Min mau kasih solusinya nih untuk mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dengan kandungan Moringa oleifera, habatus sauda, dan propolis pilihan yang sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh kita sehingga terhindar dari penyakit anemia. Sekian dari Minmo, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya bisa dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan Mo Sehat. Mo Sehat, solusi hidup sehat. Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini Mimo akan membacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat berikut. Oke, langsung Mimo bacakan aja ya pertanyaannya. Saya penderita batu ginjal, kan pantangannya makanan yang mengandung garam dan protein hewani berlebih. Setahu saya mie instan kan ada garamnya sama ada bubuk kaldu dari hewani. Boleh gak sih penderita batu ginjal makan mie instan? Oke, sebelumnya Mimo mau ucapin terima kasih nih untuk pertanyaannya. Nah, Mimo akan mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat sehat tadi. Nah, jadi penyakit batu ginjal merupakan suatu kondisi di mana terbentuk endapan padat di dalam ginjal, disebabkan karena penumpukan zat kimia dalam urin. Jadi, batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran kemih. Ukuran batu ginjal bervariasi serta jenis batu ginjal juga bervariasi. Jadi risiko batu ginjal meningkat bila berusia 35 tahun sampai 45 tahun, berjenis kelamin laki-laki, kurang cairan dalam tubuh, konsumsi makanan tinggi protein, natrium atau garam, atau juga gula, riwayat batu ginjal pada keluarga, mengalami obesitas, mempunyai riwayat penyakit tertentu, konsumsi suplemen tertentu, dan sebagainya. Untuk itu, mengenai penanganan batu ginjal disesuaikan dengan ukurannya. Nah, pada batu yang kecil pada umumnya dapat keluar melalui urin. Sedangkan pada batu yang memiliki ukuran lebih besar dapat dilakukan tindakan seperti operasi. Untuk mencegah batu ginjal, sebaiknya konsumsi air putih banyak, mengurangi konsumsi makanan yang menyebabkan asam urat, menjaga berat badan ideal, tidak konsumsi makanan tinggi kalsium, membatasi konsumsi garam dan sebagainya. Nah, mengenai konsumsi mie instan, sebaiknya konsumsinya dibatasi karena kandungan pada mie yang tinggi natrium. Bila ingin mengonsumsi, sebaiknya hanya sesekali karena tidak diketahui mengenai jenis batu dan ukuran batu saat ini. Nah, ada faktor risiko batu ginjal nih. Yang pertama, adanya riwayat keluarga dengan batu ginjal atau faktor genetik. Yang kedua, dehidrasi. Nah, akibat kurangnya asupan cairan di dalam tubuh. Yang ketiga, kelebihan berat badan alias kondisi ketika massa indeks tubuh melebihi batas ideal. Yang keempat, pola makan tertentu. Nah, misalnya pola makan yang berfokus pada asupan kaya protein, garam, atau gula saja. Nah, asupan ini membuat ginjal bekerja keras dalam menyaringnya, sehingga meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal.
Dan yang kelima, mengalami masalah pencernaan atau efek samping yang timbul pasca operasi organ pencernaan, gangguan diare kronis, penyakit peradangan usus, atau pasca operasi saluran pencernaan untuk menurunkan berat badan. Yang keenam, mengidap kondisi medis tertentu seperti infeksi saluran kemih. Nah, sekarang Mimo kasih tips nih untuk sahabat sehat cara mencegah batu ginjal. Yang pertama, perbanyak minum air putih setidaknya 8 gelas sehari atau disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, mencegah dehidrasi, konsumsi air putih yang cukup juga bisa mencegah produk limbah dari tubuh terlalu pekat hingga rentan menumpuk dan membentuk batu di dalam ginjal. Yang kedua, membatasi asupan makanan tinggi kalsium. Yang ketiga, sahabat sehat disarankan untuk mengurangi konsumsi daging atau ikan untuk mencegah terbentuknya batu jenis asam urat di dalam tubuh. Dan untuk memudahkan sahabat sehat, Mimo kasih solusinya nih untuk mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dengan kandungan Moringa aloe vera, habatus sauda, dan propolis pilihan sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh kita sehingga terhindar dari infeksi penyakit batu ginjal. Sekian dari Mimo, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, supaya dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan Mo Sehat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat. Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Minmo. Di video kali ini Minmo akan mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat sehat berikut. Oke, sebelum menjawab pertanyaannya, Minmo mau kasih tahu dulu nih, sebenarnya apa sih penyakit asam urat itu dan apa aja sih penyebabnya? Nah, jadi penyakit asam urat atau gout arthritis adalah salah satu jenis radang sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat. Nah, gejala penyakit asam urat biasanya muncul secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, pembengkakan, dan rasa panas di area persendian. Rasa sakit yang dialami penderita asam urat dapat berlangsung selama 3 sampai 10 hari dengan perkembangan gejala yang begitu cepat dalam beberapa jam pertama. Nah, penyakit asam urat dapat terjadi pada sendi manapun, namun biasanya lebih sering terjadi di jempol kaki, jari kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Ada beberapa gejala penyakit asam urat nih yang umum terjadi. Nah, diantaranya yang pertama, sendi mendadak terasa sakit. Yang kedua, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya pada malam hari. Yang ketiga, nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam dan disertai nyeri hebat, pembengkakan, rasa panas, serta muncul warna kemerahan pada kulit sendi. Yang keempat, saat gejala mereda dan bengkak pun mengempis, kulit di sekitar sendi yang tertera akan tampak bersisik, berkelupas, dan terasa gatal. Nah, lalu apa aja sih yang menyebabkan seseorang bisa menderita asam urat? Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu peningkatan kadar asam urat dalam darah seseorang, yaitu yang pertama, memiliki keluarga yang mengidap asam urat. Nah, jadi artinya asam urat ini salah satu penyakit turunan ya. Jika ada keluarga Anda atau dari silsilah keluarga Anda mengidap asam urat, maka Anda ada risiko untuk terkena asam urat juga. Yang kedua, baru saja mengalami cedera atau pembedahan. Nah, yang ketiga, sering mengonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi gula. Yang keempat, memiliki kondisi medis tertentu, misalnya diabetes, gangguan sindrom metabolik, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit tiroid, kolesterol tinggi, leukemia, anemia, sleep apnea, hipertensi, dan obesitas. Dan yang terakhir nih, sering mengonsumsi makanan dengan kandungan purin tinggi seperti daging merah, jeroan hewan, dan beberapa jenis hidangan laut, misalnya teri, sarden, kerang, atau tuna. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan sahabat sehat tadi ya.
Apakah emping dan gado-gado termasuk makanan yang bisa menyebabkan asam urat? Dan apakah keduanya termasuk ke dalam makanan yang mengandung purin tinggi? Baik, Minmo akan bahas ya. Jadi yang pertama emping dulu ya, atau melinjo. Yang merupakan bahan dasar emping memang mengandung purin, namun dalam kadar yang tidak terlalu besar. Nah, jadi sesungguhnya aman-aman aja sih jika Anda ingin mengonsumsi emping. Hanya saja jika emping ini dikonsumsi berlebihan, memang pada akhirnya kadar asam urat Anda bisa tetap naik. Oke, selanjutnya gado-gado. Nah, salah satu pantangan penderita asam urat adalah dengan membatasi mengkonsumsi kacang-kacangan. Namun, hal ini bukan berarti Anda dilarang sama sekali untuk mengkonsumsinya ya, termasuk dalam bentuk bumbu kacang. Nah, jika Anda ingin mengkonsumsi olahan kacang, baiknya lakukan secukupnya saja ya, agar tidak menimbulkan keluhan yang mengganggu. Jadi kesimpulannya, baik emping atau gado-gado boleh saja dikonsumsi oleh penderita asam urat. Tapi harus diperhatikan kadarnya, jangan berlebihan dalam mengkonsumsinya. Lalu apa sih solusi jika masih ingin mengkonsumsi gado-gado dan emping tapi asam urat tetap terkontrol? Nah, Min mau kasih solusinya nih, yaitu dengan mengkonsumsi Mosehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mosehat dengan kandungan Moringa oleifera, habatus sauda, dan propolis pilihan yang sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh untuk kita sehingga terhindar dari infeksi virus dan bakteri. Oke, sekian dari Minmo, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan Mosehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mosehat, solusi hidup. Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Minmo. Di video kali ini Minmo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat berikut. Oke, langsung Minmo bacakan aja ya pertanyaannya. Kak, anak saya usia 9 tahun, akhir-akhir ini mengeluh sakit perut dan mual kalau pulang sekolah. Itu kira-kira gejala apa ya? Ada yang bilang juga radang usus, apa benar? Baik, sebelumnya Mimo mau ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi, ketika anak mengeluh sakit pada perutnya, Bunda perlu waspada ya, karena ia bisa terkena penyakit radang usus. Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, bahkan anak-anak bisa mengalami lebih dari 1 kali dalam setahun. Tingkat keparahannya pun cukup beraneka ragam ya. Ada yang mengalami gejala sakit perut ringan selama 1-2 hari, diare, mual atau muntah selama beberapa hari atau lebih. Banyaknya virus, bakteri, dan mikroba lain yang dapat menyebabkan radang usus. Mikroorganisme jahat yang dapat ditemukan di air, tanah, bahkan pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari seperti di sekolah dapat menyebabkan infeksi usus pada anak. Jadi, mengutip dari Kids Health, anak yang mengalami penyakit radang usus akan merasakan nyeri perut luar biasa bersamaan dengan diare yang sangat sering. Penyakit ini membuat usus meradang menjadi merah dan bengkak. Kondisi tersebut bisa berlangsung lama kemudian hilang, tetapi ada kemungkinan kambuh lagi. Nah, gejala infeksi usus pada anak biasanya hanya akan menetap beberapa hari atau lebih karena sistem imun bisa membersihkan infeksi dengan sendirinya. Nah, perlu Bunda waspadai ya, gejala umum radang usus pada anak itu seperti apa sih? Yang pertama, sakit perut. Yang kedua, suhu badan tinggi atau demam. Yang ketiga, diare. Yang keempat, tampak mengantuk dan bingung. Yang kelima, adanya darah pada feses. Yang keenam, sering buang air besar. Yang ketujuh, sering muntah. Yang kedelapan, badan lemas. Dan yang kesembilan, mengalami dehidrasi. Pada sebagian kasus, radang usus pada anak bisa memicu masalah lain seperti ruam kulit, gangguan kesehatan mata, nyeri dan radang sendi, serta masalah hati. Lalu apa saja sih penyebab dari radang usus pada anak? Jadi mengutip dari Cincinnati Children's, masih belum diketahui dengan pasti ya Bunda.
Namun, faktor lingkungan bisa mempengaruhi kondisi ini. Saat anak memiliki riwayat keluarga atau orang tuanya memiliki radang usus, ia akan lebih rentan mengalami hal yang sama dan yang memicu radang usus pada anak yaitu yang pertama genetik atau memiliki keluarga yang penyakit radang usus. Yang kedua lingkungan atau penggunaan obat-obatan dan mengalami infeksi. Yang ketiga mengonsumsi antibiotik saat bayi baru lahir. Yang keempat ketidakseimbangan bakteri baik dan jahat yang ada di dalam usus. Yang kelima sistem kekebalan tubuh yang sangat reaktif atau bereaksi secara tidak tepat. Nah, Mimo kasih tips nih untuk bunda agar anak terhindar dari radang usus. Jadi, menerapkan pola makan berserat sampai gejala mereda atau bahkan menghilang. Makanan berserat dapat mengurangi gejala radang usus seperti sakit perut dan kram. Beberapa makanan yang disarankan adalah kaldu, jus tomat, dan larutan rehidrasi. Nah, namun makanan berserat saja tidak cukup ya. Terlalu banyak serat juga bisa menyebabkan peningkatan buang air. Jadi, bunda perlu memperhatikan asupan makanan yang seimbang bagi anak. Seperti yang pertama konsumsi makanan berserat. Makanan kaya serat contohnya adalah oats, kacang-kacangan, barley, dan biji-bijian. Yang kedua, makanan tinggi protein. Contohnya, makanan tinggi protein adalah daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan, dan tahu. Nah, sumber protein dapat mengurangi peradangan usus melalui proses indukasi secara kimiawi. Yang ketiga, konsumsi buah dan sayur. Memasukkan kombinasi buah dan sayuran dalam makanan harian dapat meringankan gejala radang usus. Pasalnya, buah dan sayur biasanya menjadi sumber serat yang baik untuk meringankan gejala. Yang keempat, makanan yang kaya kalsium. Makanan kaya kalsium seperti yogurt, kefir, dan susu baik untuk pengidap radang usus. Mengapa demikian? Pasalnya kalsium dapat membantu mengurangi diare. Kalsium akan bekerja dengan cara memadatkan feses. Dan yang kelima, makanan dengan probiotik seperti yogurt dan tempe baik untuk pengidap radang usus karena mengandung probiotik. Jadi, probiotik mengandung bakteri hidup yang dapat membantu menyeimbangkan mikrobiota usus dan meningkatkan respon imun pada usus. Dan untuk memudahkan bunda agar anak terhindar dari radang usus, Mimo kasih solusinya nih untuk mengonsumsi Mosehat secara rutin 3 kali sehari dengan dosis 3-5 tetes di air 50 ml ya. Karena Mosehat dengan kandungan Moringa aloe vera, habatus sauda, dan propolis pilihan sangat kaya akan zat besi dan antiinflamasi yang mampu mengatasi radang usus dan mengobati sistem pencernaan serta pembekakan pada usus. Oke, sekian dari Mimo, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, supaya dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan Mosehat. Kira-kira sahabat sehat pengen Mimo bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mosehat, solusi hidup sehat. Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Kali ini Mimo mau bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat nih. Oke, Mimo coba bacakan langsung ya. Saya ibu menyusui, bayi saya baru berusia 1 bulan. Saat ini saya sedang flu. Bagaimana caranya agar bayi saya tidak tertular flu dari saya? Apakah untuk sementara saya tidak bisa menyusui dan memberikan ASI-nya harus melalui DOT? Mohon bantuannya, terima kasih. Baik, Mimo coba jawab ya. Nah, jadi bayi sebenarnya masih memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah ya sahabat sehat. Nah, terutama ketika masih berusia 1 bulan, di mana perlu dilakukan perlindungan yang ekstra untuk mencegah bayi tertular virus atau infeksi flu yang dialami oleh orang dewasa di sekitar lingkungan rumahnya. Lalu, bagaimana caranya agar sahabat sehat
tetap bisa memberikan ASI untuk anaknya. Nah, baik agar tidak tertular flu dari ibunya, memang harus sebisa mungkin menghindari dari kontak langsung dengan si kecil. Namun, tidak berarti kita menghentikan pemberian ASI karena justru ASI itu mengandung antibodi dan kadar yang tinggi yang sangat menunjang sistem kekebalan tubuh bayi. Nah, sehingga membuat bayi menjadi lebih tahan terhadap infeksi dan virus termasuk virus influenza ini. Nah, untuk menghindari kontak langsung, bisa saja sahabat sehat menggunakan bantuan DOT jika memang bayinya mau. Namun, jika harus menyusui langsung, sebaiknya sahabat sehat perhatikan beberapa tips nih dari Mimo sebelum menyusui bayinya secara langsung. Yang pertama, untuk mencegah bayinya tertular infeksi flu, maka sahabat sehat perlu selalu menggunakan masker setiap berinteraksi dengan bayi karena masker akan membantu dan mengurangi resiko penularan flu. Yang kedua, rutin mencuci tangan sebelum menyentuh bayi. Nah, pastikan tangan sahabat sehat tetap higienis sebelum menyentuh si kecil. Bisa dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, mencuci payudara sebelum menyusui. Keempat, hindari bayi dari orang dewasa yang menciumnya dan memudahkan penularan penyakit. Dan yang kelima, ibunya juga perlu mempercepat pemulihan sakit flu, yaitu dengan meningkatkan asupan makanan tinggi protein dan vitamin, perbanyak konsumsi air putih, perbanyak istirahat, dan konsumsi suplemen dengan kandungan vitamin C, vitamin D, dan ekinase. Nah, Mimo kasih solusinya nih untuk sahabat sehat yang sedang menyusui dan terkena flu namun bingung untuk minum obat apa karena takut akan berefek pada bayinya. Yuk minum Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari untuk menjaga daya tubuh kita, sahabat sehat agar tetap fit dan membantu meningkatkan sistem imun tubuh sahabat sehat. Nah, jangan khawatir, Mo Sehat ini 100% herbal alami, jadi sangat aman untuk ibu hamil maupun ibu menyusui. Dengan kandungan moringa oleifera, habatus sauda, dan propolis pilihan, Mo Sehat sangat kaya akan kandungan vitamin C, vitamin D, dan ekinase yang sangat bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh dan meningkatkan sistem imun tubuh sahabat sehat agar tidak mudah terkena virus termasuk influenza. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk konsumsi Mo Sehatnya agar ibunya sehat dan si kecil juga tetap sehat dan tidak mudah tertular penyakit dan virus. Nah, oke, sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan seputar masalah kesehatan, silakan sahabat sehat untuk menuliskan di komentar ini ya. Nah, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, supaya tidak ketinggalan mengenai info-info seputar kesehatan dan info-info seputar Mo Sehat. Mo Sehat, solusi hidup sehat. Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini Mimo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Oke, langsung Mimo bacakan aja ya pertanyaannya. Aku mau nanya kakak, kalau cacar air itu kenapa ya kak? Soalnya adik saya terkena cacar air. Baik, sebelumnya Mimo mau ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi varicella atau cacar air adalah jenis penyakit kulit yang terjadi karena adanya infeksi virus pada tubuh seseorang. Infeksi virus tersebut akan membuat tubuh penderitanya timbul lenting atau lepuhan berisi air di sekujur tubuh. Nah, cacar air adalah penyakit kulit menular yang cukup sering terjadi terutama pada anak-anak. Walau lebih sering terjadi pada anak-anak, cacar air juga bisa menjangkit orang dewasa terlebih jika belum pernah mengalami kondisi ini sebelumnya. Selain itu, orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah cenderung berisiko terkena cacar air. Di antaranya yaitu bayi, orang tua lanjut usia, dan ibu hamil. Sangat jarang seseorang yang sudah mengalami cacar air akan terkena penyakit tersebut untuk kedua kalinya. Sebab
sistem kekebalan telah mengenali serangan virus tersebut sehingga dapat melindungi tubuh. Penyebab utama cacar air adalah infeksi virus Varicella Zoster. Virus tersebut dapat menyebar melalui kontak langsung dengan ruam. Selain itu, penularan virus Varicella Zoster juga dapat menyebar ketika seseorang dengan cacar air batuk atau bersin dan terhirup oleh seseorang melalui droplet di udara. Nah, jika seseorang tertular, maka infeksi akan dimulai dengan munculnya ruam. Kemudian, ruam tersebut berubah menjadi bentol merah berisi cairan yang terasa gatal dan mengering dalam jangka waktu tertentu. Lalu, bagaimana sih gejala awal dari cacar air ini? Nah, jadi gejala cacar air yaitu munculnya ruam gatal berisi cairan pada permukaan kulit. Biasanya, ruam tersebut akan bertahan di tubuh penderita cacar air selama 7 sampai dengan 21 hari. Gejala utama cacar air adalah bentol-bentol kemerahan dan berisi cairan di wajah, dada, atau punggung yang dapat menyebar ke seluruh bagian tubuh. Sekitar 2 hari sebelum bentol muncul, gejala lainnya juga yaitu seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, lemas, dan hilangnya nafsu makan. Ada beberapa nih upaya yang bisa dilakukan untuk meringankan gejala cacar air, yaitu mengenakan pakaian yang longgar dan berbahan lembut, serta tidak menggaruk ruam atau luka cacar air. Nah, jadi pengobatan cacar air bertujuan untuk mengurangi keparahan gejala meskipun tanpa bantuan obat. Selain itu, ada beberapa cara untuk membantu menurunkan gejala cacar air yang dapat dilakukan di rumah, yaitu yang pertama, minum air putih yang cukup. Yang kedua, sahabat sehat bisa menggunakan salep yang diresepkan dokter untuk mengurangi rasa gatal tersebut. Yang ketiga, jika lepuhan muncul pada bagian dalam mulut, sahabat sehat dapat mengonsumsi makanan bertekstur lunak dan lembut. Dan yang keempat, mandi menggunakan air hangat suam kuku. Selain itu, juga dapat memilih sabun khusus untuk kulit sensitif agar tidak mengiritasi lepuhan. Nah, jika sudah melakukan serangkaian pengobatan, sahabat sehat juga penasaran kan? Bagaimana sih tanda cacar air yang sudah sembuh? Jadi, penderita cacar air akan dinyatakan sembuh apabila telah tidak terdapat ruam serta lenting kemerahan di permukaan kulit. Selain itu, lenting tersebut juga sudah pecah dan mengering. Jadi kesimpulannya, cacar air adalah penyakit kulit yang dapat sembuh dengan sendirinya selama beberapa minggu. Walau begitu, gejala yang ditimbulkan tentu akan mengganggu pengidapnya. Karena itulah, pengobatan cacar air dilakukan dengan tujuan meredakan gejala yang timbul. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari sahabat sehat ya. Sekian dari Minmo. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, supaya dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan mau sehat. Kira-kira sahabat sehat pengen Mimo bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat. Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini Mimo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Oke, langsung Mimo bacakan aja ya pertanyaannya. Mim mau bertanya, apakah benar penyakit liver itu penyakit keturunan dan bisa menular? Soalnya ibu saya punya penyakit liver, apa mungkin bisa menular ke saya? Terima kasih. Baik, sebelumnya Mimo ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Oke, langsung Mimo jawab aja ya pertanyaannya. Jadi penyakit liver atau hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi virus, kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, penyakit autoimun, dan infeksi cacing hati. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular ke orang lain. Pada virus hepatitis B, C, dan D tidak menular melalui percikan liur pengidap
yang bersin atau batuk. Tetapi virus hepatitis ini akan menular melalui darah, air mani, atau cairan tubuh yang lainnya. Sahabat sehat perlu berhati-hati ya dan waspada nih, sebab tingkat penularan hepatitis ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyakit HIV. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa faktor genetik bisa saja menjadi penyebab Anda memiliki penyakit hepatitis. Jadi, penyakit liver bisa diturunkan secara genetik atau disebabkan oleh berbagai faktor eksternal ya. Bagi penderita hepatitis biasanya tidak merasakan gejala sampai beberapa minggu atau telah terjadi gangguan fungsi hati. Pada penderita hepatitis, akibat infeksi virus, gejala akan muncul setelah masa inkubasi, yakni sekitar 2 minggu sampai 6 bulan. Lalu, apa saja sih gejala umum yang muncul pada penderita hepatitis? Yang pertama, mual dan muntah. Yang kedua, demam penurunan berat badan. 3. Mudah lelah. Yang keempat, feses berwarna pucat. Yang kelima, urin berwarna gelap. Yang keenam, nyeri perut dan nyeri sendi. Yang ketujuh, kehilangan nafsu makan. Dan yang kedelapan, penyakit kuning. Jika hepatitis ini tidak ditangani dengan tepat, akan menimbulkan berbagai komplikasi seperti sirosis, gagal hati, dan kanker hati. Nah, Mimo punya tips nih buat sahabat sehat agar terhindar dari penyakit hepatitis. Yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara rutin, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan dan sebelum menyentuh makanan. Yang kedua, tidak berbagi penggunaan barang-barang pribadi seperti alat cukur atau sikat gigi. Yang ketiga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga, dan beristirahat yang cukup. Yang keempat, tidak mengonsumsi alkohol. Yang kelima, tidak mengonsumsi makanan mentah dan air minum yang tidak terjamin kebersihannya. Dan yang keenam, sahabat sehat bisa melakukan vaksin hepatitis ke dokter. Lalu, apa saja sih pantangan makanan untuk penderita penyakit hepatitis? Yang pertama, produk roti. Tak bisa nih dipungkiri karena roti, kue bolu, dan kue kering adalah kesukaan tiap orang kan? Tapi sahabat sehat tahu gak efek buruknya pada liver? Para ahli menyarankan bahwa produk roti harus benar-benar ditinggalkan sebagai pantangan makanan untuk penderita hepatitis. Alasan yang pertama, karena produk roti ini tinggi gula dan dapat menyebabkan obesitas. Lalu, alasan yang kedua, roti juga dapat menyebabkan kadar trigliserida yang lebih tinggi dalam tubuh karena kandungan lemaknya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit hati. Yang kedua, minuman bersoda. Tidak apa-apa untuk mengonsumsi sedikit minuman soda sesekali, tetapi konsumsi teratur dapat mulai merusak hati dan dapat menyebabkan perkembangan berbagai komplikasi hati. Yang ketiga, alkohol. Alkohol ini dapat menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak sehat dan dapat memperburuk kerusakan hati. Yang keempat, makanan siap saji. Nah, makanan siap saji tidak baik untuk penderita hepatitis. Dengan kata lain, liver perlu bekerja keras untuk memproses makanan ini. Lemak jenuh yang tinggi dapat menimbulkan peradangan dari waktu ke waktu, akhirnya berubah menjadi sirosis. Yang kelima, makanan kaya akan garam. Asupan garam yang berlebihan bisa memperparah penderita hepatitis. Sehingga bagi penderita hepatitis sebaiknya hindari makanan tinggi garam seperti daging olahan maupun cemilan, makanan dalam kemasan kaleng, dan harus menghindari konsumsi sup kalengan serta menghindari makanan olahan yang kaya akan kandungan natrium. Dan yang terakhir, keenam adalah gorengan. Nah, sahabat sehat pasti suka nih sama makanan satu ini. Tapi tahu gak jika makanannya berlebihan dan rutin, gorengan punya efek juga nih buat liver kita. Karena kandungan lemak dan kalorinya yang tinggi membuat gorengan menjadi salah satu pantangan penderita penyakit hepatitis yang harus dihindari ya. Nah, dan untuk memudahkan sahabat sehat agar terhindar dari hepatitis, Mimo kasih solusinya nih untuk mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dengan kandungan moringa oleifera, habatus sauda,
dan propolis pilihan sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh kita sehingga terhindar dari virus hepatitis. Nah, sekian dari Mimo. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, supaya bisa dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan mau sehat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat. Halo sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Minmo. Di video kali ini, Minmo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Oke, Minmo langsung bacain pertanyaannya. Kak, saya penderita batu empedu. Kemarin lusa, perut bagian atas sakit dan mual setelah makan bakso. Apa itu penyebabnya? Apakah boleh penderita empedu makan bakso? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, batu empedu adalah kondisi di mana terdapat batu dalam kandung dan di saluran empedunya. Batu tersebut berbentuk dari cairan empedu yang memadat sehingga berbentuk menyerupai kerikil. Pada kebanyakan kasus, batu empedu tidak menyebabkan gejala yang berarti. Keluhan biasanya baru akan dirasakan jika batu tersebut masuk ke dalam saluran empedu dan menyebabkan penyumbatan. Gejala batu empedu yang bisa terjadi adalah rasa nyeri hebat dan menetap di daerah perut sebelah kanan atas dan tengah. Nyeri ini bisa saja menjalar ke punggung atau bahu, bahkan hingga menyebabkan mual dan muntah. Jadi untuk penyebab batu empedu itu sendiri hingga saat ini peneliti belum dapat benar-benar memastikan penyebab penyakit batu empedu. Tetapi hipotesis sementara mengatakan bahwa kondisi tersebut berhubungan erat dengan beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, terlalu banyak kolesterol dalam empedu. Jadi, terlalu banyak kolesterol dalam empedu dapat menyebabkan terbentuknya batu empedu berwarna kuning. Batu-batu keras ini dapat berkembang, khususnya jika organ hati menghasilkan lebih banyak kolesterol daripada yang dapat dilarutkan oleh empedu. Untuk yang kedua, kantung empedu. Kantung empedu Anda perlu mengosongkan empedu agar sehat dan berfungsi dengan baik. Jika gagal mengosongkan isinya, maka empedu menjadi terlalu terkonsentrasi sehingga dapat menyebabkan terbentuknya batu. Nah, penyebab batu empedu itu salah satunya akibat kolesterol yang tinggi dalam kantung empedu, yang memicu pengendapan yang lama-kelamaan berubah menjadi batu. Sedangkan bakso adalah makanan yang tinggi kolesterol yang sebaiknya itu dihindari untuk saat ini sampai penanganan batu empedu. Pola makan yang buruk bisa menyebabkan kram dan nyeri perut di kanan atas, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Hal tersebut juga bisa menyebabkan penyakit batu empedu. Makanan pada dasarnya bukanlah penyebab langsung dan satu-satunya dari penyakit batu empedu. Batu terbentuk dari kelebihan zat sisa yang seharusnya dibuang oleh cairan empedu, tapi malah jadi menggumpal dan mengeras seperti bongkahan. Meski begitu, memang ada sejumlah makanan yang dapat memicu pembentukan batu empedu. Makanan-makanan itu umumnya mengandung karbohidrat olahan dan lemak jenuh sehingga membuat kerja empedu jadi lebih berat. Nah, kebiasaan makan yang tidak sehat pada akhirnya mengakibatkan cairan empedu mengandung terlalu banyak lemak dan kolesterol. Padahal, setelah hati memproduksi empedu, cairan tersebut akan disimpan dulu sementara di dalam kantung empedu. Kantung empedu kemudian beresiko menyisakan zat lemak dan kolesterol terlalu banyak, yang akan berubah menjadi batuan. Jadi, makan bakso bagi penderita batu empedu lebih baik dihindari ya sahabat sehat. Dan jika ingin konsumsi bakso karena ingin sekali, boleh, namun harus dibatasi. Dan jika tidak kekambuhan, sakit ini bisa berulang. Untuk memudahkan sahabat sehat, Minmo kasih solusinya nih untuk mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena mau sehat dengan kandungan Moringa oleifera, habatus sauda, dan propolis pilihan yang sangat kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Untuk menjaga daya tahan tubuh kita, bahkan bahan utama dari moringa mengandung tanin dan flavonoid, yaitu antioksidan nabati yang ampuh untuk menyembuhkan sakit perut, serta mengatasi masalah yang berhubungan dengan penyakit batu empedu. Semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat sehat ya.
Sekian dari Minmo, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, supaya bisa dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan mau sehat. Kira-kira sahabat sehat pengen Minmo bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat. Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini, Mimo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Oke, langsung Mimo bacain aja ya pertanyaannya. Kak, prostat saya nyeri dan rasanya seperti terbakar. Itu kenapa ya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, sebelumnya Mimo mau ucapin terima kasih ya Kak Indra untuk pertanyaannya. Jadi, gangguan prostat dapat menimbulkan berbagai gejala atau keluhan seperti nyeri prostat, sulit buang air kecil, buang air besar tidak puas, dan sebagainya. Gangguan prostat merupakan penyakit yang umum terjadi pada pria terutama pada usia tua. Hal ini terjadi akibat semakin bertambahnya usia, maka ukuran prostat juga semakin membesar. Dan terkait masalah nyeri atau merasa pakai pada prostat ini merujuk beberapa kondisi. Yang pertama, radang prostat atau prostatitis. Prostatitis adalah peradangan yang terjadi pada daerah prostat. Biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri yang berasal dari infeksi saluran kencing atau infeksi menular seksual. Gejala pada prostatitis dapat berupa rasa nyeri atau sakit pada prostat, nyeri saat buang air kecil, sulit buang air kecil hingga buang air besar berdarah. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami prostatitis. Yang pertama, mengalami cedera daerah lipa paha dan daerah panggul. Yang kedua, menderita HIV atau AIDS. Yang ketiga, mengalami infeksi saluran kemih. Yang keempat, pernah mempunyai riwayat prostatitis. Yang kelima, menggunakan kateter urin. Yang keenam, pernah melakukan pengambilan sampel jaringan prostat untuk diperiksa dengan mikroskop yang disebut biopsi. Yang ketujuh, kurangnya cairan dalam tubuh atau dehidrasi. Dan yang kedelapan, stres. Untuk meredakan gejala tersebut, Kak Indra dapat dengan berendam air panas, hindari rokok, alkohol, dan kafein, serta hindari aktivitas yang berisiko mengiritasi prostat seperti bersepeda dan duduk terlalu lama. Kedua, kanker prostat. Kanker prostat merupakan pertumbuhan sel abnormal. Sejauh ini belum ada penelitian yang pasti penyebab timbulnya keluhan kanker prostat ini. Namun, berbagai faktor risiko dinilai berperan dalam terjadinya kanker prostat, diantaranya usia, keturunan, dan obesitas. Dan untuk penanganan pada kanker prostat beragam tergantung dari keparahan penyakit yang terjadi, bisa berupa terapi hormon, radiasi, kemoterapi, dan juga pembedahan. Dan untuk memudahkan sahabat sehat, Mimo kasih solusinya nih untuk mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dengan kandungan moringa aloe vera, habatus sauda, dan propolis pilihan yang sangat kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Bahkan bahan utama dari moringa mengandung tanin dan flavonoid, yaitu antioksidan nabati yang ampuh untuk menyembuhkan peradangan, iritasi, serta mengatasi nyeri dan masalah yang berhubungan dengan penyakit prostat. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Indra ya. Sekian dari Mimo, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, supaya bisa dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan mau sehat. Kira-kira sahabat sehat pengen Mimo bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat. Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Minmo. Di video kali ini, Minmo akan mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat sehat berikut. Oke, sebelum menjawab pertanyaannya, Minmo mau kasih tahu nih ke sahabat sehat, sebenarnya apa sih penyakit amandel itu? Nah, jadi sebenarnya namanya itu bukan penyakit amandel ya, tapi radang amandel. Nah, karena amandel sendiri itu merupakan nama organ tubuh kita, yaitu 2 kelenjar getah bening yang letaknya pada sisi kanan
dan kiri tenggorokan belakang kita. Jadi, jika ada yang menyebutnya penyakit amandel, itu mungkin maksudnya radang amandel. Nah, jadi sahabat sehat jangan salah lagi ya. Oke, sekarang kita bahas apa itu radang amandel dan apa saja sih yang menyebabkan radang amandel. Jadi, radang amandel atau biasa juga disebut tonsilitis adalah suatu peradangan dan pembengkakan pada amandel. Amandel memiliki peran untuk mencegah infeksi kuman penyakit yang menyerang tubuh. Jadi, radang amandel ini lebih rentan terjadi pada anak-anak yang berusia antara 5 hingga 15 tahun. Radang amandel ini terjadi umumnya akibat dari infeksi virus atau bakteri. Ya, 70% penyebab penyakit ini berasal dari infeksi virus dan bakteri. Jadi salah satu upaya kita untuk mencegah penyakit ini yaitu dengan menjaga daya tahan tubuh kita supaya sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita bisa melawan dan mencegah terjadinya infeksi virus dan bakteri pada amandel. Nah, lalu apa aja sih gejala dari radang amandel ini? Nah, jadi yang pertama adanya pembengkakan dan warna merah pada amandel. Yang kedua, suara berubah serak. Yang ketiga, radang atau sakit tenggorokan. Yang keempat, sakit atau sulit saat menelan. Yang kelima, demam. Yang keenam, kelenjar limpa mengalami pembengkakan. Yang ketujuh, halitosis atau nafas berbau. Yang kedelapan, mengalami dehidrasi. Yang kesembilan, sleep apnea atau mendengkur. Yang kesepuluh, merasa lemas dan lelah. Dan yang terakhir, muncul bercak warna putih kekuningan pada amandel. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan sahabat sehat tadi ya. Apakah radang amandel bisa menyebabkan kematian? Nah, jika berbicara penyebab kematian, sebagai muslim kita percaya bahwa apapun bisa menjadi penyebab kematian seseorang, termasuk radang amandel ini. Karena kematian sudah ditakdirkan oleh Allah. Namun di sini Minmo akan berbicara dari kacamata medis ya. Jadi biasanya radang amandel dapat sembuh dengan sendirinya dalam hitungan hari. Namun memang ada sebagian kasus radang amandel yang bisa berkembang menjadi komplikasi secara mematikan. Nah, misalnya jika memicu terjadinya abses peritonsillar atau kantung berisi nanah yang muncul di belakang tenggorokan. Terus sumbatan jalan napas atau misalnya jika amandel membesar hingga menutup tenggorokan. Nah, terus penyebaran infeksi ke beragam organ lain, misalnya ke jantung, darah, otak, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, sebab itulah meski terkesan ringan, radang amandel tidak boleh dianggap remeh ya. Lalu apa aja sih upaya agar kita dan anak-anak kita tidak terkena penyakit radang amandel? Karena 70% penyebab radang amandel ini adalah karena infeksi virus dan bakteri. Jadi kita harus membuat tubuh kita tetap fit dan menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Berikut beberapa tips untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Penuhi kebutuhan istirahat. Konsumsi air putih yang cukup untuk membuat tubuh tetap terhidrasi. Gunakan pelembab udara. Hindari asap rokok, debu, hingga polusi udara. Dan konsumsi makanan yang lembut. Yang terakhir, yang paling penting nih, makan makanan dengan gizi seimbang, terutama asupan vitamin C. Dan untuk memudahkan sahabat sehat, Minmo kasih solusinya nih untuk mengkonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dengan kandungan Moringa oleifera, habatus soda, dan propolis pilihan sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh kita sehingga terhindar dari infeksi virus dan bakteri. Oke, sekian dari Minmo, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya bisa dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan Mo Sehat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat. Hai sahabat, jumpa lagi dengan Minmo. Di video kali ini, Minmo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Oke, langsung Minmo bacakan aja ya pertanyaannya. Kak, saya mau konsul. Suami saya menderita liver kronis dan perutnya semakin membesar. Apa suami saya bisa disembuhkan?
Baik, terima kasih ya Bu untuk pertanyaannya. Sebelumnya Mimo mau kasih info nih. Jadi, penyakit liver adalah penyakit yang mengganggu fungsi liver. Liver berukuran menyerupai bola yang bekerja paling keras dalam tubuh. Pasalnya, hati berperan penting dalam proses pencernaan, menyingkirkan zat beracun dari dalam tubuh, dan menyimpan energi cadangan. Liver sebenarnya adalah satu-satunya organ dalam tubuh yang dapat dengan mudah mengganti sel yang rusak. Akan tetapi, jika sel-sel yang rusak terlalu banyak, liver tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Pada penderita liver, rongga perut atau peritoneum yaitu rongga antara dinding perut dan organ perut ini bisa dipenuhi oleh cairan. Penimbunan cairan pada peritoneum ini dikenal dengan asites. Jika penimbunan cairan sudah pada tahap ekstrim, perut akan menjadi sangat buncit. Cairan yang memenuhi rongga perut tersebut adalah cairan serosa yang berwarna bening kekuningan yang diproduksi oleh kelenjar serosa. Nah, dalam kondisi normal, cairan serosa ini sebetulnya berperan untuk memberi ruang pada organ perut dan melindungi organ perut dari gesekan. Selain itu, cairan serosa juga membantu proses pencernaan makanan yang berkarbohidrat. Namun, pada pengidap sirosis dan penyakit hati lainnya, kelenjar serosa bisa memproduksi lebih banyak cairan serosa hingga memenuhi rongga perut dan membuat perut buncit. Nah, asistes sendiri bukanlah sebuah penyakit, melainkan sebuah kondisi sebagai akibat dari penyakit tertentu. Salah satunya adalah liver. Penyebab dari asistes yang dipicu oleh hipertensi porta atau peningkatan tekanan aliran darah pada vena porta atau pembuluh darah menuju hati. Penyakit ini yang bisa menyebabkan hipertensi porta adalah sirosis, gagal hati, hepatitis B, dan hepatitis C, kanker hati atau kanker yang menyebar ke hati, gagal jantung, dan penggumpalan darah di dalam sistem vena porta. Lalu, bagaimana sih gejala dari asistes ini? Yang pertama, perut terasa kembung disertai nyeri dan terlihat membesar atau lebih buncit. Yang kedua, konstipasi atau sembelit. Yang ketiga, sulit bernapas saat berbaring. Yang keempat, dada terasa panas. Yang kelima, rasa mual yang tak kunjung hilang hingga muntah. Dan yang keenam, nafsu makan berkurang tapi berat badan meningkat. Nah, jika suami ibu memiliki gejala tersebut, Mimo punya solusinya nih untuk menyembuhkan perut membuncit akibat dari liver, yaitu yang pertama, memijat area perut yang bengkak menggunakan minyak wijen. Yang kedua, memijat area perut yang bengkak menggunakan minyak kastor. Yang ketiga, menghindari konsumsi alkohol. Yang keempat, berolahraga supaya otot perut bisa berkembang dan bengkak lebih cepat kempes. Yang kelima, tidur cukup. Yang keenam, hindari konsumsi terlalu banyak gandum dan nasi. Yang ketujuh, menghindari konsumsi garam berlebihan. Yang kedelapan, menghindari konsumsi makanan pedas. Yang kesembilan, menghindari konsumsi makanan manis. Yang kesepuluh, menghindari makanan yang berminyak. Yang kesebelas, menghindari minum terlalu banyak air putih dalam sehari. Dan yang kedua belas, mencoba melakukan diet vegetarian. Dan untuk memudahkan dalam proses penyembuhan agar terhindar dari liver, suami ibu bisa mengonsumsi mosehat secara rutin 3 kali sehari. Karena mosehat dengan kandungan moringa aloe vera, habatus sauda, dan propolis pilihan yang mampu mengatasi masalah liver dan mengembalikan fungsi hati serta memiliki khasiat anti radang yang mampu mengempiskan perut membengkak akibat liver kronis. Jadi, keluhan suami ibu mirip dengan Bapak Sugianto yang menderita liver dengan riwayat perut bengkak. Setelah konsumsi mosehat, sudah ada perubahan baik. Berikut cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sugianto, Karangpilang, Surabaya. Saya penderita liver. Tiap hari perut membuncit, rasanya kayak begah, kayak atos, kalau orang Jawa ngarani kayak semen. Setelah teman saya bilang, coba mosehat, beli mosehat, nanti enakan. Ini sudah saya beli 5 ini.
rasanya di perut itu betul masih buncit, tapi enak, agak lentur, nggak kesakitan dulu kayak sebelum minum mau sehat. Untuk teman saya semua, barangkali ngalami yang kayak saya gini perut begah, coba aja mau sehat. Barangkali cocok, insya Allah cocok. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari sahabat sehat ya. Sekian dari Mimo, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, supaya bisa dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan mau sehat. Kira-kira sahabat sehat pengen Mimo bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat. Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Minmo. Di video kali ini Minmo mau bacain salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Oke, Minmo langsung bacain pertanyaannya. Min, 2 hari lalu saya makan pedas, terus sekarang timbul sariawan. Apa iya makanan pedas pemicu sariawannya? Baik, sebelumnya Minmo mau ucapin terima kasih nih untuk pertanyaannya. Jadi, sariawan itu merupakan kondisi di mana timbul luka atau peradangan di bibir dan di dalam mulut. Sariawan dapat menimbulkan rasa sakit serta tidak nyaman dan mengganggu dalam makan, minum, hingga bicara. Nah, kebanyakan orang nih mengeluh makanan pedas sebagai makanan penyebab sariawan. Padahal faktanya makanan pedas tidak dapat menyebabkan sariawan loh sahabat sehat. Jadi rasa terbakar yang muncul akibat makan makanan pedas merupakan efek capsaicin yang terkandung dalam cabai dan hanya akan menimbulkan rasa perih saat bersentuhan dengan luka atau sariawan di bibir kamu. Nah, jadi capsaicin bukanlah faktor yang dapat menimbulkan luka atau sariawan pada bibir ya. Bahkan capsaicin dapat mencegah terjadinya sariawan. Sebab capsaicin mampu mengubah keamanan rongga mulut sehingga membuat bakteri penyebab sariawan tidak dapat hidup atau berkembang. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan sahabat sehat tadi. Apakah makanan pedas sebagai pemicu sariawan? Jika sahabat sehat menganggap makanan pedas sebagai makanan penyebab sariawan memang kurang tepat. Karena sebenarnya efek dari makanan pedas ini bersifat individual. Nah, ada yang sensitif dengan makanan pedas sehingga lidah atau rongga mulutnya langsung mengalami sariawan. Namun, ada pula yang tidak mengalami efek apapun setelah makan makanan pedas. Jadi, penyebab munculnya sariawan pada seseorang yang benar adalah disebabkan karena kurangnya konsumsi vitamin C. Nah, kandungan vitamin C adalah salah satu vitamin yang berperan dalam menjaga kesehatan gusi dan mulut. Karenanya, tidak heran jika sariawan sering kali dikaitkan dengan kekurangan vitamin C. Nah, selain kekurangan vitamin C, ada juga nih sahabat sehat beberapa penyebab sariawan. Yang pertama, merokok. Jadi merokok bukan hanya tidak baik bagi kesehatan ya sahabat sehat. Racun-racun yang terkandung dalam rokok dapat membuat daya tahan tubuh menurun sehingga meningkatkan resiko kamu mengalami sariawan. Yang kedua, pasta gigi dan obat kumur. Nah, tanpa disadari nih, produk pasta gigi dan obat kumur yang digunakan sahabat sehat sehari-hari juga bisa memicu munculnya sariawan. Meskipun tidak semua produk tersebut menjadi pemicu munculnya sariawan. Produk pasta gigi atau obat kumur yang mengandung sodium lauryl sulfate atau SLS yang dapat memicu munculnya sariawan. Nah, jadi penggunaan produk yang mengandung SLS dapat menyebabkan permukaan rongga mulut menjadi kering dan lebih rentan terhadap iritasi, sehingga meningkatkan resiko sariawan. Nah, sekarang Min mau kasih tipsnya nih untuk sahabat sehat agar terhindar dari sariawan. Yang pertama, menjaga kesehatan mulut. Pencegahan sariawan dengan menjaga kebersihan dan kesehatan mulut. Dengan menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Yang kedua, pilihlah sikat gigi yang tepat. Jadi harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan kontur mulut dan bulu sikat yang lembut. Dan pastikan untuk menyikat giginya secara perlahan ya, agar sikat tidak menyakiti gigi atau mulut. Yang ketiga, rutin mengonsumsi buah dan sayur. Nah, mengonsumsi sayur dan buah-buahan yang tinggi kandungan vitamin B12 dan zat besi untuk mencegah timbulnya sariawan. Yang keempat, kurangi makanan pedas dan asam.
Keseringan makan pedas dan asam bisa menyebabkan gangguan pencernaan, sakit tenggorokan, sampai timbulnya sariawan. Yang kelima, hindari makanan atau minuman yang terlalu panas. Jadi, minuman yang masih sangat panas atau konsumsi makanan panas dapat membuat lidah dan mulut melepuh sehingga memicu sariawan. Yang keenam, jangan makan terlalu buru-buru. Nah, jadi jika makan dengan sangat cepat atau terburu-buru juga bisa menyebabkan lidah atau bagian dalam mulut tergigit sehingga muncul sariawan. Nah, jadi usahakan kunyah makanan secara perlahan. Dan untuk memudahkan sahabat sehat, Min mau kasih solusinya nih untuk mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dengan kandungan Moringa oleifera, habatus soda, dan propolis pilihan yang sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh kita. Serta penelitian juga memperlihatkan bahwa banyak vitamin C pada Moringa yang mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesehatan mulut dan tubuh. Jadi tidak usah diragukan lagi ya sahabat sehat untuk khasiatnya. Oke, sekian dari Minmo, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya bisa dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan Mo Sehat. Mo Sehat, solusi hidup sehat. Halo sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini Mimo akan membacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Oke, langsung Mimo bacakan aja ya pertanyaannya. Kak, anak saya usianya 14 tahun. Dia tiap hari pasti sering ngalamin hidung tersumbat. Kayak pilek tapi gak sembuh-sembuh kak, udah diminumin obat. Pernah juga dia ngerasa cium bau tidak sedap di hidungnya. Sakit kepalanya juga beda kak, sakit banget. Terus ya satu lagi, di lubang hidung itu pas saya kulik ada benjolannya. Apakah itu hidung kak? Baik, sebelumnya Mimo mau ucapin terima kasih nih untuk pertanyaannya ya. Jadi polip pada anak adalah gumpalan jaringan yang tidak berbahaya yang tumbuh di saluran hidung anak bunda. Bahkan kondisi ini belum dapat diketahui sampai gumpalannya tumbuh cukup besar sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada si kecil. Nah, keluhan sering pilek pada anak bisa disebabkan karena infeksi virus akibat alergi yang disebut dengan rhinitis alergi. Umumnya jika sering dan berulang bisa jadi akibat alergi. Jika alergi tidak dihindari, maka keluhan akan terus terjadi. Rhinitis alergi pemicunya berupa serbuk sari, tungau, debu, bulu hewan, lateks, suhu dingin, asap, dan polusi udara. Polip hidung yang berukuran kecil umumnya tidak menimbulkan gejala, tetapi polip dengan ukuran yang lebih besar berpotensi menyumbatkan saluran pernapasan serta pembuangan lendir dari sinus. Jika lendir menumpuk terlalu banyak di dalam sinus, pernapasan akan terganggu, kemampuan indera penciuman menurun, dan infeksi dapat terjadi. Selain itu juga bisa menyebabkan terjadi sinusitis. Sinusitis ialah peradangan pada sinus yang disebabkan karena infeksi, alergi, dan polip hidung yang menyebabkan keluhan pilek, hidung tersumbat, dan nyeri pada bagian wajah. Polip hidung juga bisa tumbuh di salah satu atau kedua hidung. Tumbuhnya polip bisa dialami siapa saja termasuk anak-anak. Penyebab tumbuhnya polip belum diketahui, tetapi kondisi ini diduga terjadi akibat reaksi alergi. Ketika berkembang pada anak-anak, sering terjadi dengan kondisi medis lainnya, seperti yang pertama, asma. Gejala asma sering muncul di masa kanak-kanak. Kondisi ini berkembang dari peradangan kronis di paru-paru. Anak-anak lebih mungkin untuk mengembangkan asma jika mereka sering mengalami infeksi pernapasan disebabkan virus. Kedua, fibrosis kistik. Penyakit genetik ini menyebabkan lendir di paru-paru dan organ lain di dalam tubuh menjadi sangat kental, menyebabkan infeksi kronis dan kesulitan napas. Sebagian besar kasus fibrosis kistik didiagnosis pada usia 2 tahun. Dan yang ketiga, infeksi sinus kronis. Polip hidung menghambat kerja sinus anak mengeluarkan lendir dengan benar. Bakteri dapat menumpuk di lendir sehingga menyebabkan infeksi kronis.
Dan yang keempat, rhinitis alergi. Jika anak bunda memiliki alergi musiman, mereka lebih mungkin mengalami polip hidung. Alergi menyebabkan peradangan kronis dan pembengkakan di saluran hidung. Hal sama yang menyebabkan polip hidung. Lalu bagaimana sih pencegahan polip hidung? Yang pertama, cuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, hindari menghirup alergen dan iritan yang menyebabkan peradangan pada hidung. Ketiga, konsumsi air putih yang banyak bila perlu hangat. Yang keempat, gunakan pelembab udara di dalam rumah. Dan yang kelima, melakukan cuci hidung. Dan untuk memudahkan sahabat sehat, Mimo solusinya nih untuk mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dengan kandungan moringa aloe vera, habatus sauda, dan propolis pilihan sangat kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Bahkan bahan utama dari moringa mengandung tanin dan flavonoid, yaitu antioksidan nabati yang ampuh untuk menyembuhkan peradangan, iritasi, serta mengatasi masalah yang berhubungan dengan penyakit polip hidung. Oke, sekian dari Minmo, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, supaya bisa dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan Mo Sehat. Kira-kira sahabat sehat pengen Mimo bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat. Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Minmo. Di video kali ini Minmo mau bacain salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Oke, Minmo langsung bacain pertanyaannya. Kak, saya tiap malam merasakan nyeri dan ngilu di bagian lutut. Apa itu efek dari osteoporosis ya? Baik, terima kasih ya Kak untuk pertanyaannya. Nah, jadi osteoporosis itu merupakan penyakit yang memburuk secara perlahan, bukan tiba-tiba. Karenanya, pada tahap awal, seringkali penderita osteoporosis tidak menyadari kepadatan tulangnya yang semakin menurun. Keluhan umumnya baru akan terjadi apabila pengeroposan tulang telah terjadi sangat masif, hingga tulang pun menjadi lemah. Adapun beberapa keluhan yang kerap muncul di antaranya yaitu nyeri tulang. Nah, nyeri tulang itu akibat osteoporosis muncul dikarenakan tulang yang patah ataupun retak. Pada area tulang belakang, penipisan tulang belakang juga bisa menyebabkan syaraf di sekitar menjadi terjepit, sehingga muncullah rasa nyeri. Tergantung dari lokasi tulang yang bermasalah, kondisi ini bisa bersifat ringan, bisa juga berat. Nyeri tulang ini paling sering muncul di area panggul, tangan, atau tulang belakang. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan juga nyeri muncul di area tubuh yang lain, termasuk juga di lutut dan kaki. Tidak hanya nyeri, penderita osteoporosis juga kerap mengalami beragam keluhan lainnya. Contohnya itu berupa tinggi badan yang menyusut, postur tubuh yang membungkuk, atau juga tulang yang sangat mudah patah meski saat beraktivitas ringan sekalipun. Osteoporosis ini disebabkan oleh menurunnya kemampuan tubuh dalam meregenerasi tulang, sehingga kepadatan tulang berkurang. Penurunan kemampuan regenerasi ini biasanya akan dimulai saat seseorang memasuki usia 35 tahun. Lalu apa aja sih faktor resiko terjadinya osteoporosis? Jadi untuk faktor yang pertama itu, wanita mudah terserang osteoporosis karena jaringan tulangnya yang sedikit dan mudah rapuh karena faktor menopause. Yang kedua, semakin bertambah. Nah, semakin rentan terkena osteoporosis karena tulang yang semakin menipis. Yang ketiga, osteoporosis dapat terjadi karena genetik. Yang keempat, hormon seksual seperti estrogen pada wanita dan testosteron pada pria melemah. Yang kelima, penderita anoreksia nervosa. Itu salah satu eating disorder yang menyebabkan tubuhnya kurus menyerupai tulang. Yang keenam, pasien yang sedang dalam masa pengobatan yang cukup lama. Yang ketujuh, kurangnya asupan vitamin D dan kalsium. Yang kedelapan, memiliki gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, sering mengonsumsi alkohol, dan mengonsumsi kafein dengan kadar yang tinggi.
Nah, sekarang Minmo punya tipsnya nih untuk sahabat sehat agar terhindar dari osteoporosis. Jadi untuk tips yang pertama itu mengonsumsi makanan bergizi. Nah, mengonsumsi makanan bergizi mampu menjaga kesehatan tulang jika rutin dikonsumsi sejak masa pertumbuhan. Apalagi usia remaja 18-20 tahun merupakan masa di mana nutrisi sangat membantu pembentukan tulang hingga 90%. Makanan sehat dengan gizi seimbang sangat dipercaya untuk membangun massa otot. Yang kedua, asupan gizi tinggi kalsium. Institute of Medicine di Amerika mengatakan jika konsumsi kalsium direkomendasikan sebanyak 1000 mg untuk wanita berusia 19-50 tahun dan ibu hamil serta menyusui. Bagi wanita lansia dianjurkan untuk memenuhi asupan kalsium sebanyak 1200 mg. Bagaimana sih dengan anjuran asupan kalsium bagi pria? Dengan dosis yang sama seperti wanita, yaitu 1000 mg bagi pria berusia 17-70 tahun dan 1200 mg untuk pria berusia 70 tahun ke atas. Nah, sahabat sehat bisa nih konsumsi makanan atau minuman seperti kacang-kacangan, susu kedelai atau susu almond, tempe, tahu, ikan, teri, dan brokoli. Yang ketiga, mencukupi vitamin D. Selain kalsium, vitamin D juga menjadi nutrisi paling penting nih untuk menyerap kalsium dan direkomendasikan agar dikonsumsi sebanyak 600-800 international unit agar kesehatan tulang tetap terjaga dan terbebas dari osteoporosis. Ada nih cara yang paling sederhana, yaitu berjemur di pagi hari setiap 5-15 menit, setiap 2-3 kali seminggu. Jangan lupa nih untuk melindungi tubuh dengan tabir surya atau sunblock agar terhindar dari kanker kulit. Vitamin D dapat dipenuhi dengan nutrisi dari susu, ikan-ikanan seperti salmon, tuna, kod, atau makanan tinggi vitamin D lainnya yang bersifat nabati. Dan tambahkan konsumsi suplemen vitamin D jika perlu. Dan untuk memudahkan sahabat sehat nih agar terhindar dari osteoporosis, Minmo kasih solusinya nih untuk mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dengan kandungan Moringa oleifera, habatus sauda, dan propolis pilihan yang sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh kita sehingga terhindar dari osteoporosis. Oke, sekian dari Minmo, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, supaya bisa dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan Mo Sehat. Kira-kira Minmo mau bahas tentang apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat.